itu, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita buka lagu son kita nomor 443 sebagai lagu buka kita. Jadi nomor 443. Aku membangun harapan. Kita nyanyi hanya satu ayat saja. Setelah itu nanti dua buka kita undang Pak Pendeta semua. Aku membangun 3, 4. Aku membangun harapan dalam kebenaran Tuhan. Yang lain ku tak percaya, bersandar hanya padanya. Yesuslah batukanku, semua yang lain takkan teguh. Semua yang lain takkan teguh. Baik pendeta semua, baik kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan Allah kami di sorga, Raja alam semesta yang penuh kasih karunia dan rahmat. Betapa hati kami dipenuhi sukacita dan kebahagiaan di pagi yang indah dari tempat ini. Oleh karena kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, berkat-Mu yang telah menuntun perjalanan hidup kami masing-masing hingga pada saat ini. Terima kasih oleh karena Engkau sudah berkati kami semua ya Tuhan, boleh berada di tempat ini, di mana akan didirikan rumah Tuhan. Untuk itu kami memohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami umat-Mu yang Kau kasih ini. Di saat kami Tuhan di dalam sukacita untuk melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah-Mu di cabang Immanuel ini. Tuhan memberkati acara ini dari awal hingga berakhir. Semua untuk kemuliaan keagungan bagi nama Tuhan kami. Dan ini mendatangkan berkat sukacita kebahagiaan bagi kami sebagai umat-Mu. Mengampuni kami atas dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami. Amin. Baik, kesempatan kita berikan kepada pendeta kami memberikan satu renungan bagi kita. Baik, pertama selamat pagi untuk seluruh saudara-saudara, khususnya anggota di cabang Sahabat Immanuel. Menurut panduan peletakan batu pertama di panduan kependetaan itu, sebaiknya ada yang dari saksi yang paling kecil, tapi yang sudah bisa mengerti, karena dia akan menjadi saksi sampai mungkin 40-50 tahun ke depan, ikut meletakkan batu kalau ada. Kalau kita ini paling 30 tahun ke depan juga nggak tahu, sudah tua kita, tidak bisa lagi berdiri sebagai saksi. Tapi itu kalau bisa diusahakan. Ada yang situ ya dia. Maksudnya yang sudah akhir balik, jadi dia bisa ingat. Tadi belum bisa dia. Dan ajak tanya situ deh. Gendong koko deh. Main di situ deh. Untuk gembala dan pengurus cabang, karena yang bertanggung jawab untuk kemudian kelanjutan pembangunan ini, saya pikir sudah bisa. Secara manusia pembangunan itu harus direncanakan. Yang ngerti anak-anak itu paling muda, jadi saksi kamu. Nah, kamu yang bisa cerita nanti kalau tua. Oke, baik. Jadi sudah ada sumber daya orang di cabang ini, saya pikir karena pembangunan ini menurut Alkitab harus direncanakan. Dan saya bicara berdasarkan apa yang ditulis Mazmur 127, selain dari beberapa bagian Alkitab yang lain, dia bilang Mazmur 127, nyanyian ziarah Salome. Jikalau
bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Di bagian A. Jadi ini menunjuk kepada Yahweh, Tuhan dengan huruf besar semua. Di zaman Salomo, dia telah memulai pembangunan bukan hanya Ka'bah yang dibangun Salomo lah, dalam berbagai tulisan Yahweh menyatakan itu yang termegah. Dan dia sudah rencanakan batu pualam besar dari mana, kayu dari mana, ahli-ahli tukang dari mana, itu dia sudah. Makanya pembangunan memang harus ada rencana dengan detail. Makanya ada gambar ya. Umumnya pembangunan gereja itu rumah pun ada gambar. Kalau tidak ada gambar, makanya waktu mau selesai, kalau ada orang dari luar panitia ikut meninjau gereja itu, makanya mereka bilang, kenapa begini. Lalu panitia bilang, memang kami tidak punya gambar. Tapi kalau punya gambar, detailnya itu sampai kamar mandinya, lantainya air tidak akan tergenang, karena sudah direncanakan. Hotel-hotel juga saya jumpai ada yang tergenang tempat kamar mandi. Tapi ada beberapa yang memang dia bikin walaupun setengah senti miring begini, tidak kelihatan, tapi memang air langsung. Jadi hal-hal itu. Lalu itu satu. Memang ada rencana, termasuk detail dari bangunan. Lalu kedua, kalau kita perhatikan bahwa pembangunan yang sudah dimulai itu pasti selesai. Saya lupa di sini mencantumkan, tapi Nyonya mengatakan begini. Karena ini harus dimulai dengan Tuhan ya. Jadi konsepnya itu kita percaya kepada Yahweh. Nah, bagi Yahweh itu terlalu kecil. Berapa rencana biaya yang diperlukan? 200 juta. Untuk orang-orang yang pernah membangun, ini 200 juta kecil. Bagi Tuhan ya. Bagi kita mungkin dari mana ini? Itu dalam pikiran kita manusia. Apalagi dalam sumber daya kita yang terbatas. Tapi bagi Tuhan yang empunya sapi di hutan, semua semesta ini itu terlalu kecil. Jadi artinya tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Karena dengan mulai dibangunnya itu seluruh perhatian ke situ. Lalu Tuhan Nyonya katakan bahwa ada juga uang pada orang-orang lain. Karena dalam uang kita itu sebenarnya ada uang orang lain. Jadi ketika kita memperoleh pendapatan tiap bulan, itu uang selain perpuluhan, persembahan terpadu, selain untuk keperluan kita, ada namanya uang untuk orang lain. Termasuk untuk pembangunan. Dan itu membutuhkan keberanian. Waktu pembangunan Agape ada seorang ibu yang menyerahkan 1 lembar sertifikat tanahnya untuk dijual. Padahal mereka juga bukan orang kaya. Jadi mengikat perjanjian dalam pembangunan ini, waktu kita mengosongkan dalam bahasa Alkitab tempayan yang penuh itu tidak bisa diisi lagi. Tapi tempayan yang dituangkan untuk dipakai, isinya minyak, dipakai, maka baru bisa diisi kembali dengan minyak yang lain. Maka waktu kita mengosongkan pemberian kita rencanakan untuk pembangunan ini, apakah modelnya itu saya lihat macam-macam. Ada yang sebulan gaji dicicil, komitmen anggota, baru Tuhan bisa mengisinya lagi. Akan kelihatan apakah kita orang yang berani mempertaruhkan hidup kita, keluarga kita, keperluan kita kepada Tuhan, atau kita penakut. Jadi saya mengajak supaya keluarga ini harus keluarga yang berani. Karena ini katakan ketika kita sudah memulai pembangunan, maka Tuhan akan menyelesaikan. Itu kata ketika gereja sudah berani dengan iman memulai pembangunan, maka Tuhan yang menyelesaikan.
dengan cara-cara Tuhan. Saya tutup dengan sebuah pengalaman satu gereja di daerah Halmahera, Uni Timur sana. Jadi waktu mereka membangun, mereka berpikir panitia ini dari mana kerikil-kerikil, karena tempat itu tidak ada dan jauh dari kerikil. Padahal pembangunan pengecoran dan lain-lain harus ada kerikil. Saudara-saudara, malam hari terjadilah yang tidak masuk akal. Hujan lebat, ya berjam-jam. Rupanya dengan cara itu mengalirlah dari hulu sana, pegunungan yang mengalirkan karena hujan sangat deras, mengirimkan kerikil-kerikil. Dan berhentinya itu tidak jauh dari gereja. Membentuk sungai, padahal itu bukan sungai, tapi membentuk karena air mengikuti itu dan membawa batu-batu dan kerikil. Dan itu disaksikan oleh Bapak Deki Lumantau yang membangun gereja itu, yang kemudian membangun lantai 2 dan 3 kantor daerah. Itu Bapak itu, walaupun sudah meninggal. Jadi sekali lagi, mari supaya cabang Immanuel akan melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam pembangunan ini, baik izin dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Sandi atas pekabaran dan juga renungan serta mendukung memulai proses pembangunan rumah Tuhan cabang Sahabat Immanuel. Begitu kita akhiri, dan nanti sebagai dua tutup kita undang Pendeta Sandi. Kita buka lagu Sion nomor 448, Tuhan batu karang kita. Tuhan batu karang kita. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Nanti ada doa khusus lagi setelah kita lakukan ini, tapi kita mengakhiri ibadah. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, pada saat ini kami baru saja selesai memusatkan perhatian kami, kepercayaan kami kepada Tuhan Yahweh yang mempunyai semesta alam ini, yang membentuk bumi kami, menciptakan nenek moyang kami yang pertama Adam dan Hawa. Dan dalam perjalanan bapak-bapak orang percaya yang dilanjutkan dengan pekerjaan Tuhan yang dipimpin, didampingi oleh para nabi pada masa raja-raja. Dan Salomo telah membangun bait suci, ini kan juga istana dan lain-lainnya. Dan dia telah bersaksi mengandalkan Tuhan Yahweh. Maka itu kini berkati firman-Mu ini Tuhan, kami percaya itu akan terlaksana. Tidak pernah janji dalam firman Tuhan batal atau meleset. Tetapi firman yang keluar dari mulut Tuhan, Tuhan akan melaksanakannya dan selalu berhasil. Biarlah umat-umat Tuhan seluruhnya dari cabang Sahabat Immanuel ini mempercayai firman. Inilah doa kami Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita cara peletakan. Baik, sebagai untuk acara peletakan proses pembangunan cabang Sekolah Sahabat Immanuel, kita undang Pendeta Sandi yang akan meletakkan batunya. Siapa-siapa yang direncanakan? Biasa ada unsur dari, karena kami di mungkin kantor diundang dari induk, kemudian dari cabang di sini,